Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tausiah harian dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah karya Syekh Rasyid Abdul Karim, yang kali ini tanggal 1 Jumadil Ula beliau mengangkat tema tentang sholat gerhana. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu yang berkata, "Kunna 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fanqashafat asy-syamsu." Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kemudian terjadi gerhana matahari. Faqama Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajurru rida'ahu hatta dakhala al-masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik selendang beliau hingga beliau masuk ke dalam masjid. Fadakhalna fasalla bina rak'ataini hatta injarat asy-syamsu. Kemudian kami juga ikut masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat sampai gerhana matahari selesai. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin, fa idza ra'aitumuhuma fasallu wad'u hatta yuksafa ma bikum." Sungguhnya matahari dan bulan tidaklah keduanya mengalami gerhana karena adanya kematian seseorang. Jadi apabila kalian melihat keduanya, hendaknya kalian mendirikan sholat dan berdoa hingga selesai gerhana. Sahih Bukhari nomor 1040. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahwa pernah terjadi gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binnas. Maka Rasulullah sholat bersama orang-orang. Faqama fa'atala al-qiyama thumma raka'a fa'atala ruku'a. Maka beliau berdiri lama, kemudian rukuknya juga lama. Summa qama fa'atala al-qiyama wa huwa tunal qiyami al-awwali. Kemudian beliau berdiri lama tetapi tidak selama berdiri yang pertama. Summa raka'a fa'atalla ruku'a wa huwa tunar ruku'i al-awwali. Kemudian beliau rukuk lama tetapi tidak selama rukuk yang pertama. Summa sajada fa'atalla sujuda. Kemudian beliau sujud dengan sujud yang lama. Summa fa'ala fi raq'ati tsaniyah misla ma fa'ala fil ula. Kemudian di rakaat kedua beliau melakukan hal yang sama dengan rakaat yang pertama. Summa ing sarafa waqad injalat asy-syamsu. Kemudian ketika beliau selesai sholat, gerhana matahari juga telah selesai. Fa khataban nas fahamidallah wa ansna alaihi summa qala. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada manusia di mana beliau memuji Allah, bersyukur kepada Allah, lalu bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 dari sekian ayat-ayat Allah. La yahsifani limauti ahadin wala lihayatihi. Tidaklah keduanya mengalami gerhana akibat kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik fata'ullahu wa kabiru wa sallu wa tasaddaqu tsumma qala. Jadi apabila kalian melihatnya, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, lakukan salat dan bersedekahlah. Kemudian beliau bersabda, "Ya ummata Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah an yasniya abduhu aw yasniya amatuhu." Demi Allah tidak ada yang melebihi kecemburuannya Allah ketika melihat hambanya, laki-laki atau perempuan, yang melakukan zina. Ya ummata Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wal bakaitum katsiran. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Sahih Bukhari nomor 1044. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang berkata, "Lamma kasafat asy-syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nutiya inna as-salata jami'ah." Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah, pengumumannya itu dengan mengucapkan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah.
Mari mendirikan sholat secara berjamaah. Sahih Bukhari nomor 1045. Menjelaskan hadis-hadis tentang sholat gerhana di atas, Syekh Rasyid Abdul Karim berkata, Al-khusufi wal kusufu min ayatillah allati yukhawwifu biha ibaduhu. Gerhana bulan dan gerhana matahari adalah termasuk ayat-ayat Allah yang dengannya Allah hendak menanamkan rasa takut di dalam diri hamba-hambanya. Waqad syara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda hudusi ahadihima al-faza'a ila sholati wa dzikri wal istighfar wa tadarru' lillah bidu'a hatta yaksifa ma bihim. Sungguh Rasulullah ketika terjadi salah satu dari keduanya, beliau memerintahkan untuk bergegas menuju sholat, berzikir, beristighfar, dan memohon dengan kerendahan hati kepada Allah sampai selesai gerhana. Hukum-hukum yang bisa disimpulkan dari hadis-hadis di atas menurut Syekh Rasyid Abdul Karim diantaranya istihbabu adai sholatil kusufi indal husulihi, disukainya untuk melakukan sholat gerhana tepat ketika terjadi gerhana. Minal ulama man yara wujuba sholatil kusufi li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biha faza'ahu ilaiha wa nitai laha. Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa sholat gerhana itu wajib karena Rasulullah memerintahkannya dalam kondisi panik saat menuju sholat dan menyuruh manusia untuk melakukannya. Yunadalaha bi as-sholatu jami'ah. Salat gerhana dimulai dengan adanya seruan atau pengumuman berbunyi as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah. Annaha raq'atani tawilatani fi kulli raq'atin ruku'an. Salat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat yang sangat panjang dan di setiap rakaat ada 2 kali ruku'. Kemudian pelajaran terakhir, istihbabu wada'il imami linnasi ba'da sholati. Disukai atau mustahab atau sunnah agar imam menyampaikan nasihat atau ceramah atau khutbah kepada manusia setelah sholat gerhana. Wallahu a'lam bishawab.